Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema percaya kepada Tuhan sepenuhnya tanpa melihat. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya tanpa melihat. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tidak melihat namun percaya." Konteks ini mengajarkan kepada kita bahwa ceritanya gini. Waktu itu para murid itu tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya. Dia menampakkan beberapa kali kepada para murid. Dia mencoba gini. Dia berbicara di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu itu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Berkata apa? "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas. Karena waktu itu Thomas itu tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Makanya Yesus ngomong kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku yang diulurkan. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Terus muridnya Yesus bernama Thomas ini, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Makanya Yesus bicara apa? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya tapi melihat." Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya tanpa melihat. Nah, Tuhan itu ingin kepada kita bahwa menjalani proses kehidupan yang mendatang ini menjelang tahun-tahun yang sulit ini, kita dapat belajar bahwa yuk sama-sama bergantung sama Tuhan. Meskipun tidak melihat sepenuhnya, tetapi percaya. Percaya yang sesungguhnya adalah mengandalkan Tuhan. Makanya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan percaya. Dalam Yeremia 17 ayat 17 ayat 7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah itu dalam bahasa aslinya adalah yang berbahagia, yang berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam Kristus. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupannya akan memberikan satu momen jaminan kepastian bahwa hidup di dalam hadirat Tuhan itu memberikan manfaat dan dampak yang begitu besar atas kehidupan kita. Terus kembali lagi di Yohanes tadi,
Yesus berdiri di tengah-tengah para murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, bahasa aslinya adalah shalom. Shalom. Shalom itu adalah bahasa Yunani yang mengatakan bahwa damai sejahtera. Ini bahasa Indonesianya damai sejahtera, tapi bahasa aslinya adalah shalom, yaitu damai sejahtera, memberikan suatu dampak yang baik, memberikan peaceful, damai yang sejati. Damai yang sejati adalah kita berjuang sama-sama untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dan kalau hidup di dalam hadirat Tuhan, kita akan memperoleh jaminan keselamatan yang sejati. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Kita sebagai umat Kristiani, kita juga belajar. Yuk, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, maksudnya gini ya, iman kita itu harus tetap berpegang kuat kokoh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dalam hari-hari ke depan ini banyak orang-orang jahat. Makanya dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Makanya belajarlah untuk percaya, saudara, dalam menyongsong hari ke depan yang semakin sukar ini. Kenapa saya bilang semakin sukar? Ya banyak, soalnya gini, banyak orang-orang jahat. Makanya pergunakan waktu yang ada. Kita harus memaksimalkan waktu yang ada untuk satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu loh. Bagaimana kamu itu hidup dalam dunia ini? Apakah kamu mau seperti orang bebal atau seperti orang arif? Justru yang kita damba-dambakan, yang kita ingin-inginkan adalah hidup arif, hidup yang takut akan Tuhan. Karena hidup yang takut akan Tuhan adalah satu permulaan hikmat. Hikmat adalah satu momen ketika kita meminta tuntunan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dan juga percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dalam menyongsong hari-hari ke depan ini dengan baik. Kembali lagi ke Yohanes 20 tadi. Tuhan itu ingin bahwa kita itu percaya sepenuhnya tanpa melihat. Percayalah kepada Kristus yang Dia adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Kehidupan yang sejati ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Thomas ini percaya penuh kepada Tuhan karena dia sudah melihat tangannya yang
berlubang paku itu dicucukkan ke lambung, itu dia ternyata benar, itu Tuhanku yang hidup. Tuhan kita itu tidak mati, saudara, tetapi dia sang kehidupan yang sejati. Tuhan itu hidup, dialah sang kehidupan yang sejati. Makanya percaya kepada Tuhan sepenuhnya tanpa melihat dengan maksudnya Tuhan itu agar kita itu senantiasa hidup karena percaya akan Tuhan yang hidup, yang senantiasa menuntun kehidupan kita menjadi sempurna dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jalani kehidupan kita ini dengan satu aspek, yaitu memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita jalani, kita dapat memuliakan nama Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.